Wal amalu tabi'uhu, amal mengikuti ilmu, jangan dibalik. Jangan dibalik, ilmu mengikuti amal, tapi amal mengikuti ilmunya. Yulhimuhu su'da'a. Dan yafila barakallahu fikum, akan diberikan ilmu itu kepada orang-orang yang bahagia. Wa yuharrimuhul asqiya'a. Dan akan terhalang ilmu bagi orang-orang yang celaka. Seperti yang Allah katakan, in nafa'ati dzikra sayadzakaru may yakhsha wa yatajannabuhal asqa. Fadzakir in nafa'ati dzikra, berilah peringatan, sampaikan ilmu, sampaikan nasihat, karena sungguh amat sangat besar peringatan ini bagi orang-orang yang beriman. Sehingga akan menjadi sadar dan menjadi ingat kembali orang-orang yang memang dia bertakwa kepada Allah, yang ada rasa takut kepada Allah, dan akan menjauh dari ilmu orang-orang yang memang celaka. Maka ya fila barakallahu fikum, bersyukur kita kepada Allah kalau hari-hari kita diberi rasa cinta untuk duduk dalam majelis ilmu. Kalau setiap hari kita diberi rasa rindu untuk duduk dalam majelis ilmu, itu alamat ada kebaikan dari Allah bagi kita. Namun kalau kita merasa jemu, bosan dan menjauh dari ilmu, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, kalau engkau dapati dirimu atau seseorang mulai menjauh dari majelis ilmu, kemudian malu datang ke majelis ilmu, sehingga jauh dari teman-teman yang biasa duduk di majelis ilmu, maka ini tanda dia sakit hatinya, bahkan akan bisa menjadi tertutup hatinya, wal'iyadzubillah. Sehingga kalau hati sudah tertutup, khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim, tertutup pendengaran, tertutup penglihatannya. Belas lagi, tidak lagi dia menuntut ilmu lagi. Jangan. Nah ya fila barakallahu fikum. Dalam ucapan ulama kita, inna qalilul amal yanfa'u ma'al ilmi. Sungguh sedikitnya amalan akan bermanfaat kalau amalan itu dibangun di atas dasar ilmu. Dan sebaliknya, wa inna katsirul amal la yanfa'u ma'al jahli. Amal itu walaupun banyak tidak ada manfaatnya kalau dibangun di atas kebodohan. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga kecintaan kita kepada ilmu ini tidak putus. Terus dan terus. Dan ini adalah seperti yang dikatakan Nabi SAW, man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki mendapat kebaikan, Allah jadikan ia faham terhadap agama. Kemudian ya fila barakallahu fikum, dalam kesempatan ini ingin kami sampaikan satu wasiat dari Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim di surat Ali Imran yang sudah kita baca dan sering kita dengar. Di mana Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali engkau dalam keadaan Islam. Ini adalah wasiat Allah agar kita istiqomah di atas Islam sampai pada akhir hayat kita, hingga kita menutup hidup ini dengan husnul khatimah, dengan kebaikan. Dan ini berat. Subhanallah ya fila barakallahu fikum. Istiqomah ini adalah aziz, amat sangat berat. Dikatakan para ulama, al-istiqomatu aziz. Aziz ini karena memang dia tinggi, mulia, dan susah untuk diraih. Hanya orang-orang yang Allah mudahkan meraihnya, mendapatkannya. Untuk kita istiqomah. Karena apa? Kita punya hati, manusia ini seperti kita. Hati kita manusia semua ada di antara dua jemari Allah. Kata beliau Rasulullah SAW, inna qulubal ibad baina asabi'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati kita manusia ada di antara dua jemari Allah ar-Rahman.
Allah membolak-balikkan kita, hati kita. Sehingga ya fila barakallahu fikum, terkadang iman istiqomah dan bertambah, kadang iman berkurang karena maksiat. Itu kita manusia. Seperti itu keadaannya. Dan dikatakan istiqomah ini berat karena memang kita harus menghadapi dua sisi. Ke dalam adalah syahwat yang ada pada diri kita. Ke depan atau di luar adalah subhat yang datang dari syaitan. Berat. Dan sudah Allah katakan setiap orang beriman untuk bisa istiqomah harus melalui ujian. Allah subhanahu wa ta'ala telah sampaikan dalam suratul Ankabut. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah sebutkan dalam ayat ini Alif Lam Mim. Apakah kalian manusia mengira Allah akan membiarkan kalian begitu saja setelah engkau mengaku beriman dan engkau tidak diuji? Ihfila barakallahu fikum, seorang dikatakan istiqomah dan lolos. Dikatakan istiqomah kalau dia selesai melalui ujian dan kokoh tetap di atas imannya. Ini upaya berat. Kecuali dengan pertolongan Allah. Karenanya beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Bahkan Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-6, Allah sebutkan doa untuk kita baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah Rabb kami, jangan engkau sesatkan kami setelah engkau beri kami petunjuk. Karena barakallahu fikum, jangankan kita yang sedikit ilmu, orang-orang yang banyak ilmunya, tinggi ilmunya, udah pinter, bisa keblinger. Tinggi ilmunya, bisa keliru langkahnya. Subhanallah ya fila barakallahu fikum, karena iblis, syaitan, tidak akan pernah putus asa. Setelah dia dikutuk oleh Allah dan divonis menjadi penduduk neraka, syaitan pun bertekad tidak akan membiarkan kita Bani Adam lolos begitu saja lewat di atas siratal mustaqim. Dia mengadu di hadapan Allah, langsung berkata, Rabbi fa bima aghwaytani la aqudannahum siratakal mustaqim. Kata iblis, ya Allah, Rabbku, karena engkau telah mengutuk kami, akan benar-benar aku hadang mereka. Aku duduk menghadang mereka, Bani Adam, dari jalanmu yang lurus. Ini janjinya. Di hadapan Allah, iblis akan menghadang kita. Duduk di tengah jalan menghalangi kita, supaya kita belok dari jalan Allah yang lurus. Sehingga ya fila barakallahu fikum, ini dari luar. Iblis musuh kita akan menebar subhat. Seperti yang Allah katakan dalam firman Allah Ta'ala. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Allah sebutkan, begitulah kami jadikan pada tiap-tiap nabi yang Allah utus ada musuh. Yang Allah katakan musuhnya itu adalah syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia yang menebar subhat. Karena Allah katakan, yuhi ba'duhum li ba'din zukhrufal qaul. Mereka menebar satu dengan yang lain, sebagian yang lain saling menebar subhat. Menebar subhat. Kerancuan. Sehingga betapa berat kita untuk bisa istiqomah. Apalagi di zaman seperti ini yang sudah sedikit ilmu, fitnah makin dahsyat, semakin berat ujian kita. Ya fila barakallahu fikum, di tahun ini saja berapa ulama kibar meninggal dunia, wafat. Allah ambil. Yang tentunya bersama mereka wafat, hilang ilmu.
Dan nafila barakallahu fikum. Seperti yang Allah sebutkan, bumi ini akan berkurang. Ya. Yang dimaksudkan berkurang dalam ayat Allah Subhanahu wa taala itu kata Ibnu Abbas, yakni dihabil ulama akan hilang. Makin sedikit ulama, makin sedikit ilmu. Sehingga ya fila barakallahu fikum, semakin sedikit ilmu, yaksurul jahla, semakin banyak kebodohan. Merajalela syubhat. Dan ini sangat berbahaya dari luar, dari arah syaitan, penebar syubhat. Yang syaitan itu dikatakan Allah Ta'ala dari kalangan jin dan kalangan manusia. Jin jelas menebar syubhat melalui berbagai cara yang mereka bisa. Dari kalangan manusia yang dibisiki jin pun akan ikut turut menjadi pasukannya, menebar syubhat di tengah-tengah umat. Sehingga kita berat menghadapi syubhat ini. Karenanya ya barakallahu fikum, harus apa? Lawan dengan semangat kita menuntut ilmu. Karena fitnah itu ibarat kegelapan yang sangat. Sedangkan ilmu ini cahaya penerang. Untuk melawan gelap, cahaya yang kita perlukan. Ingat sabda Nabi SAW, Badiru bil a'mali fitanan. Segeralah kalian beramal sebelum fitnah datang menimpa kalian. Yang beliau gambarkan kakita illaili muzlim. Itu fitnah kayak potongan malam yang gelap gulita. Sangat gelap. Nah, saat gelap gulita menimpa kita, tentunya hanya satu yang kita butuh saat itu, cahaya. Sehingga bisa menembus kegelapan dan bisa melihat jalan kembali yang benar, yang selamat. Ini upaya kita. Subhanallah, antum bersyukur. Di negeri antum, di kampung antum ini, kajian asatidzah selalu membimbing, memberikan ilmu. Ibarat antum biar di malam hari cahayanya terang. Karena apa? Lampu banyak. Kajiannya banyak. Tiap hari bisa pagi, bisa sore, bisa malam. Seperti lampu penerangnya banyak. Terang benderang. Kita lemah, diberi semangat. Kita lalai, diingatkan. Kita bodoh, dikasih tahu. Karena banyak asatidzah bersama antum, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ini dari luar. Dari dalam, syubhat yang ada pada diri kita. Yang mana, syubhat, syahwat yang ada pada diri kita ini, pada jiwa kita ini cenderung pada perkara-perkara jelek. Yang dikatakan Allah Ta'ala, inna nafsal ammaratun bisu. Jiwa kita ini cenderung perkara-perkara yang jelek. Illa man rahimah rabbi, kecuali yang memang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya fila barakallahu fikum. Kita harus bisa memiliki ilmu untuk membantah subhat-subhat yang datang dari syaitan. Sehingga ketika syaitan membuat subhat rancu agama ini di depan kita, kita bisa mematahkan kerancuan itu dan bisa menjelaskan kepada umat kerancuan itu. Kita khawatir ya fila barakallahu fikum. Seperti satu hari Imam Malik ketika itu menangis dan ditanya oleh murid beliau, apa sebabnya beliau menangis? Dikarenakan apa, kata beliau? Li'anna la na'rifuhum illa salat. Karena aku melihat umat ini, tidak lagi aku kenali mereka dari Islamnya kecuali sholatnya. Artinya mereka cuma ditahu masih sholat. Tapi Islamnya seperti apa? Hancur. Ada yang masuk Khawarij, ada yang masuk Qadariyah, ada yang masuk Murji'ah. Sudah tak karuan Islamnya, tidak lagi seperti para sahabat ketika itu. Ini masih zamannya, saya ulangi, Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Sahabat masih hidup. Telah wafat Rasulullah SAW. Kan muncul Khawarij di zamannya Utsman bin